Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai generasi strawberry yang menuai pro dan kontra. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu generasi strawberry. Generasi muda saat ini seringkali disebut generasi strawberry, sebutan yang menggambarkan kreativitas mereka yang tinggi, namun diiringi dengan ketahanan mental yang dianggap rendah. Istilah ini menimbulkan perdebatan karena menggeneralisasi karakteristik satu generasi yang beragam. Namun pendapatan ini penting untuk memahami tantangan dan potensi generasi muda dalam menghadapi kompleksitas zaman modern. Diskusi ini akan membahas argumen pro dan kontra terkait sebutan ini. Dipersilakan teman-teman semua untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Oke, disilakan untuk saudara Elo untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mendukung sekali generasi strawberry sebagai generasi yang positif karena sisi positif dari sebutan generasi strawberry adalah pengakuan atas kreativitas dan inovasi generasi muda. Mereka mampu menghasilkan ide-ide baru yang revolusioner, memiliki kemampuan adaptasi terhadap teknologi yang cepat, dan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial seperti lingkungan dan kesetaraan. Oke, untuk saudari Viola untuk disilakan. Saya juga sangat mendukung bahwa generasi strawberry adalah generasi yang positif. Saya juga ingin melanjutkan pendapat Marveliano dikarenakan generasi strawberry menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu kesehatan mental pada zaman sekarang. Dan tentu saja hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan juga kreativitas dan kepedulian mereka ini tuh akan menjadi aset berharga bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, di sini ada saudari Marvela untuk menyampaikan pendapatnya. Saya kurang setuju karena di sisi lain kita juga tahu bahwa sebutan generasi strawberry juga menimbulkan kekhawatiran atau generasi abu. Label ini dapat memperkuat stigma negatif terhadap generasi muda dan menganggap mereka lemah dan tidak dapat banting. Oke, untuk saudari Aurel untuk mempersilahkan pendapatnya. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pendapat bahwa saya juga mendukung dari pendapat Vela. Saya mendukung bahwa generasi strawberry ini tidak kreatif sebagai generasi yang baru ini. Menurut saya, faktor eksternalnya itu banyak dan juga dimulai dari tekanan ekonomi, lalu ada persaingan yang ketat dan ketidakpastian masa depan yang berkontribusi terhadap tantangan kesehatan mental yang dihadapi generasi ini. Memandang mereka sebagai rapuh, menurut saya ini terlalu gegabah ya, karena tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas adalah sebuah penyederhanaan yang tidak adil. Baik, sekian, terima kasih. Oke, silakan saudara Reva untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tidak setuju dengan pendapat Aurel karena sisi positif dari generasi strawberry masih, apalagi seperti generasi strawberry menunjukkan kecenderungan untuk lebih vokal dalam mengekspresikan emosi dan kebutuhan mereka. Mereka tidak ragu untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapi masalah kesehatan mental. Sebuah langkah yang positif dalam mengurangi stigma seputar kesehatan mental. Oke, disilakan saudara Rifai untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tetap tidak setuju dengan pendapat saudara Revan. Saya mengatakan kontra untuk generasi strawberry. Seperti yang kita tahu bahwa generasi strawberry sangat bergantung pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial yang tinggi juga menjadi sorotan. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial, perbandingan sosial yang tidak sehat, dan peningkatan kecemasan. Terima kasih. Dipersilakan saudari Viola untuk menyampaikan pendapatnya. Saya masih merasakan saya tidak setuju dengan pendapat Rifai, atau saya mengatakan pro terhadap generasi strawberry sebagai generasi yang positif karena kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan juga jujur terhadap perasaan mereka dapat membuat lingkungan yang lebih empatik. Itu saja dari saya. Oke, di sini ada saudari Marcella untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tidak setuju karena menurut saya generasi strawberry ini masih sangat bergantung pada teknologi. Generasi strawberry ini perlu lebih dibimbing untuk menggunakan teknologi secara bijak dan menyeimbangkannya dengan interaksi di dunia nyata.
Oke, sekian pendapat dari saudari dan saudari pro kontra. Dari diskusi ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa sebutan generasi strawberry menawarkan perspektif yang kompleks tentang generasi muda saat ini. Di satu sisi, ia mengakui kreativitas dan kebudayaan sosial, juga menyoroti tantangan kesehatan mental dan ketergantungan teknologi yang perlu ditangani. Alih-alih memberi label negatif, lebih baik fokus pada upaya untuk mendukung generasi muda dalam mengembangkan ketahanan mental, mengembangkan keterampilan sosial, dan memanfaatkan potensi mereka untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat ini. Perlu pendekatan yang lebih holistik dan empatik untuk memahami dan membantu generasi ini. Oke, sekian dari kelompok pro dan kontra. Terima kasih. Dadah. Dadah.